Periode Paleolitikum, juga dikenal sebagai zaman batu tua, mencakup rentang waktu yang sangat luas dalam prasejarah manusia, yang berlangsung dari sekitar 2,6 juta tahun yang lalu hingga sekitar 10.000 sebelum Masehi. Ini mewakili periode paling awal keberadaan manusia, ditandai dengan penggunaan peralatan baru primitif, gaya hidup nomaden, dan ketergantungan pada berburu dan mengumpul untuk bertahan hidup. Era ini menyaksikan perkembangan evolusioner dan kemajuan teknologi yang signifikan, yang meletakkan dasar bagi kemunculan Homo sapiens modern dan kebangkitan peradaban berikutnya. Periode Paleolitikum dimulai dengan kemunculan hominin paling awal, seperti Australopithecus di Afrika sekitar 2,6 juta tahun yang lalu. Hominin awal ini sebagian besar adalah herbivora dan kemungkinan besar hidup dalam kelompok kecil, bergantung pada mencari makan dan mengais makanan. Seiring waktu dengan berkembangnya otak mereka dan kemampuan kognitif mereka, hominin awal mulai bereksperimen dengan penggunaan peralatan batu sederhana seperti pencacah dan pengikis untuk menyembelih bangkai dan mengolah bahan makanan. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, Homo erectus, spesies hominin yang lebih maju, muncul di Afrika. Homo erectus dicirikan oleh postur tubuhnya yang tegak, ukuran otak yang lebih besar, dan kemampuan pembuatan alat yang lebih canggih. Salah satu inovasi teknologi yang paling signifikan pada periode Homo erectus adalah pengembangan kapak genggam Acheulon, sebuah perkakas simetris berbentuk tetesan air mata yang dibuat dari inti batu tunggal. Kapak tangan Acheulon mempunyai banyak kegunaan, termasuk untuk menyembelih, menggali, dan mengolah kayu. Dan desain standarnya menunjukkan adanya tingkat transmisi budaya dan organisasi sosial dalam komunitas Homo erectus. Homo erectus adalah spesies hominin pertama yang berimigrasi keluar Afrika, menyebar ke Eurasia dan sekitarnya sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Migrasi manusia purba ini difasilitasi oleh kemajuan teknologi, seperti kemampuan mengendalikan api yang memberikan kehangatan, perlindungan, dan sarana memasak makanan. Penyebaran Homo erectus di lingkungan yang berbeda, mulai dari sabana hingga hutan dan wilayah pesisir, menyebabkan adaptasi dalam teknik pembuatan peralatan dan strategi subsisten, yang mencerminkan beragamnya tantangan ekologi yang dihadapi manusia purba. Sekitar 400.000 tahun yang lalu, Homo neanderthal muncul di Eropa dan Asia Barat, hidup berdampingan dengan Homo erectus dan kemudian dengan manusia modern secara anatomis, yaitu Homo sapiens. Neanderthal adalah pemburu dan pembuat perkakas yang mahir, terkenal dengan perkakas batu Mousterian yang khas, termasuk pengikis dan ujung tombak. Mereka hidup dalam kelompok kecil berdasarkan kekerabatan dan menunjukkan perilaku sosial yang kompleks, termasuk ritual penguburan dan penggunaan ornamen simbolis seperti manik-manik, cangkang, dan bulu. Sekitar 200.000 tahun yang lalu, manusia modern secara anatomis, yaitu Homo sapiens, mulai bermunculan di Afrika. Berbeda dengan pendahulunya, Homo sapiens memiliki anatomi yang lebih ramping, ukuran otak yang lebih besar, dan kemampuan kognitif yang lebih maju, termasuk bahasa dan pemikiran simbolik. Kemunculan Homo sapiens bertepatan dengan perkembangan teknologi perkakas batu baru, seperti teknik pisau dan pengukir, yang memungkinkan produksi perkakas lebih presisi dan efisien. Periode Paleolitikum muda dimulai sekitar 50.000 tahun yang lalu, menandai titik balik yang signifikan dalam prasejarah manusia, yang ditandai dengan inovasi teknologi yang pesat, ekspresi artistik, dan kompleksitas budaya,
Selama masa ini, Homo sapiens mengembangkan beragam peralatan khusus, termasuk peralatan komposit yang terbuat dari berbagai bahan dan pisau kecil yang dibuat dari serpihan batu kecil. Kemajuan teknologi ini memungkinkan perburuan, penangkapan ikan, dan pengumpulan makanan menjadi lebih efisien, sehingga menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan pembentukan pemukiman permanen. Periode Paleolitikum atas juga menyaksikan berkembangnya ekspresi artistik, sebagaimana dibuktikan dengan terciptanya lukisan gua, patung, dan ornamen pribadi yang rumit. Seni gua yang ditemukan di situs seperti Lascaux dan Altamira menggambarkan berbagai subjek, termasuk hewan, manusia, dan simbol abstrak, dan mungkin memiliki tujuan ritual atau simbolis yang berkaitan dengan sihir, berburu, upacara kesuburan, atau praktik perdukunan. Ornamen pribadi seperti manik-manik, liontin, dan cangkang berukir dipakai sebagai perhiasan atau digunakan sebagai penanda status sosial dan identitas dalam masyarakat Paleolitikum. Periode Paleolitikum berakhir sekitar 10.000 sebelum Masehi dengan dimulainya zaman Holosen dan peralihan ke masyarakat agraris yang menetap. Transisi ini yang dikenal sebagai revolusi Neolitik menandai perubahan mendasar dalam strategi penghidupan manusia, ketika manusia mulai menjinakkan tumbuhan dan hewan, serta membangun pemukiman pertanian permanen. Perkembangan pertanian menyebabkan peningkatan produksi pangan, pertumbuhan penduduk, dan munculnya peradaban yang kompleks, meletakkan dasar bagi perkembangan selanjutnya dari pusat kota, sistem penulisan, dan negara-negara terpusat. Kesimpulannya, periode Paleolitikum mewakili tahap kritis dalam evolusi manusia dan prasejarah, yang ditandai dengan perkembangan bertahap dalam pembuatan peralatan, praktik berburu dan meramu, serta ekspresi budaya. Selama jutaan tahun, manusia purba beradaptasi dengan lingkungan yang beragam, berinovasi dalam teknologi baru, dan meletakkan dasar bagi pencapaian luar biasa peradaban manusia modern. Warisan periode Paleolitikum terlihat jelas dalam nenek moyang manusia, warisan budaya, dan pencarian berkelanjutan untuk memahami asal-usul spesies kita. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.